Itu pertama, berbohong merusak ibadah puasa kita, pahala kita. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa, berarti banyak. Kalau kata-kata rubba sha'imin atau di matanya lain kam min sha'imin, banyak orang puasa, berarti banyak. Berarti mungkin 10 banding 90 dari 100. Dan kita ni misalnya ada berapa ni? Ada berapa puluh? 100 orang, 10 yang selamat pada puasanya, 90 hanya dapat lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Dia hanya puasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai kita seperti itu. Hal kedua adalah Ihya-Ulumuddin dijelaskan yang bisa merusak ibadah puasa kita, pahala puasa kita, fadilah puasa kita adalah al-ghibah, bergunjing. Udah tu, ini penyakit ibu-ibu ni, kalau bergunjing ni. Udah, jangan lagi bergunjing. Jangan lagi tahan itu. Oh, nahannya bukan hanya siang. Tadi saya bilang nahannya itu sampai malam. Siang-siang tak mau gunjing, lepas tarawih gunjing lah. Cuma Ramadan itu satu paket. Saya bilang satu kesatuan, paket siang, paket malam. Bedanya huruf qaf dengan huruf shadnya. Man shoma Ramadan dengan man qoma Ramadan. Yang puasa, kalau saya berpuasa bulan Ramadan berarti siang maksudnya. Iman dan ihtisaban itu dengan keimanan dan mengharap Allah itu paketnya siang untuk puasa itu, maka akan diampuni dosanya. Paket malamnya dia man qoma Ramadan. Malam itu dihidupkan dengan yang baik-baik, dengan perbuatan baik. Maka jangan pula ditambah kunjing. Kita juga tak menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi itu dapat paket siang, tak dapat paket malam, tak sempurna dah akhirnya Ramadan itu. Dua-duanya yang ambil paket siang man shoma, paket malam man qoma Ramadan. Paket hemat yang tadi, paket diskon ada bahan, paket diskon. Bergunjing siang ke malam ke bergunjing. Ibu-ibu ni saya tahu memang tak mampu menahan itu, tapi berlatih sebulan ini, sebulan satu kali pun tak pernah mengunjing. Wah, itu bagus, hebat. Tak pernah dia ngomong dengan orang. Kalau sebulan pun bisa tak ngomong dengan orang, wah hebat tu. Itu bisa terpengaruh, terbawa-bawa di bulan Syawal. Ini bulan Syawal ni bulan silaturahmi ni, berkunjung-kunjung satu sama lain ni. Silaturahmi ni bagus, tapi istrinya nanti kurang. Saya dulu balik laki-laki ni, dengan bawa aku balik lagi. Kerja apa? Mancing tu mulai dimulai. Jangan-jangan ada kambing lagi ni. Ini ada. Baru tak selesai satu bulan puasa. Ini penyakit ibu-ibu. Bapak-bapak jangan suka loh, nanti ada penyakit bapak-bapak. Belum selesai Pak. Yang ketiga yang merusak ibadah puasa, fadilahnya di bulan Ramadan ini maupun puasa-puasa yang lain adalah dikatakan dalam Ihya itu. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba, membuat orang takut, itu bahaya. Membuat orang terjadi bertikai. Orang itu tak panas, kita panas hanya kita kompor ya gitu. Orang itu tak takut, kita buat orang itu makan benci. Itu sama juga ya dahulu jannatan namamun, orang yang memutus mengadu domba itu tak akan cukup masuk surga, jangan cukup tak akan mencium bau surga. Darah. Tapi tak terlalu lah kalau penyakit itu. Tapi ada juga di antara kita tu. Kemudian yang keempat itu janji palsu. Tadi yang saya katakan, sumpah palsu sikit-sikit. Demi Allah, sikit-sikit sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Mudah-mudah bersumpah untuk segala sesuatu.
Jangan Nabi bersumpah untuk segala sesuatu itu benar-benar untuk menegakkan hak-hak Allah, menegakkan Islam sampai dia mengorbankan kata-kata dalam sumpahnya. Ini kita sikit-sikit demi Allah aku berat 2 miliar tanah situ tu orang tu. Ya Allah, tu apa? Bab jualan tanah pun pakai sumpah. Ya? Nah itu dia. Dan yang terakhir, ini an-nasru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Nah ini bapak-bapak melihat dengan syahwat. Awalnya betul puasa saus, main subuh dengan ceramah pagi gitu aja, sore-sore beli kue, nampak amoy paha yang putih, nakal lagi mulai letih yang lapar dahaga, letih yang haus, letih yang koncongan, tak ada gunanya. Cacat puasa kita beli udahlah kalau itu tak usah beli kue, tak dapat bisa tak beli kue. Orang kata Nabi kan mantan sekali tak apa-apa, jangan 2 kali ulang. Iyalah mantan sekali, tapi kalau sekali tak lepas-lepas sampai jauh itu memanfaatkan sekali. Tak boleh begitu sekali buang jauh-jauh. Memang tak bisa, memang kita gelak itu siang tu jangan banyaklah malam ni. Siang-siang yang bulan puasa ni. Ini kita betul nonton ceramah, betul kita nonton sosoma, nonton ayat, satu jam pula kita tonton ni. Tetapi tengah-tengah nonton keluar iklan kuat-kuat. Kuat-kuat tu orang ni pakai celana pendek-pendek, mosak nanti kita. Malam kalaupun tidak ada buat buka-buka yang baik-baik bolehlah, tapi tetap bahaya, memunculkan yang bahaya. Nah, mudah-mudahan nih 5 hal ini kita harus jaga. Jangan sampai kita masuk golongan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jubal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kemudian terakhir Bu, saya ingin tambahkan di sisa waktu Ramadan ini 20 hari ini seharusnya kita makin kencangkan keadilan kita, ulung kasur kita, makin sikit tidur kita, makin kuat ibadah kita, terutama Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Ini sampai jam berapa nih Pak Haji? Sampai jam berapa? Sampai isyak. Jangan sampai jam berapa? Sampai waktu isyak. Isyak jam 5. Ini tengok jam 10 semua. Betul. Betul. Isyak itu 5 lebih, 5 berapa ya sekarang tadi. Jadi kita lihat habis sholat subuh, berzikir, habis ilmu ditutup dengan sholat isya. Pahalanya tahu kok? Sama dengan haji dan umrah, sempurna. Tunggulah sedikit lagi. Kemudian jangan lupa ada yang spesial di bulan Ramadan ini, yakni Al-Quran. Maka yang disebut juga syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Al-Quran pun turun di bulan Ramadan. Nah, ketika Al-Quran itu sudah menjadi identik atau kait-mengait dengan Al-Quran, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca senang-senang kita baca Al-Quran. Tak mampu sampai ke kualitas menghafal, kualitas membaca. Baca Quran terus. Setiap habis sholat 5 waktu Quran, biar sekedar 1 halaman, biar sekedar 2 halaman. Jangan tinggalkan, habis sholat cepat baca Quran. Minimal kita seperti membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu surat cinta dari Allah. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu tandanya, ciri-cirinya, perangainya
Apabila zikirullah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Iman kan sama dengan cinta dengan Allah. Tak ada yang melebihi daripada Allah. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Ibarat kita lepas bujang-bujang itu suka dengan cewek tu, mau dulu kan kalau pacaran tak bisa macam sekarang ni dah mengapa. Dulu susah tengok perempuan rumah yang tak suka lah ayam tu ni. Dulu kalau dia suka dengan perempuan, ketika dia suka dengan perempuan tu, dia cinta dengan perempuan tu, disebutkan nama perempuan tu Aisyah, saya nama perempuan tu. Padahal Aisyah ada, tapi namanya sama ya, Aisyah. Kita terdengar terasa hati kita. Terdengar kita dengan Aisyah yang kita cintai. Begitulah ketika kita beriman kepada Allah, cinta dengan Allah, disebut nama Allah, bergetar hati kita. Belum selesai di situ pelangainya orang beriman ni, ciri-cirinya. Ciri-ciri kedua yang wajib tulian alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca ayat-ayat Allah Al-Quran, maka bertambahlah cintanya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadikan Al-Quran itu ibarat surat cinta Allah terhadap dia. Kita kalau dari hidup dirantau, saya dulu sekolah dulu ada saya suka sama cewek. Mungkin cita-cita monyet pertama di sekolah kan. Suka sama cewek-cewek itu yang saya suka. Ya Allah, sesuatu tak macam mana, aku tambah mudah sehat, aja belajar ya. Itu ya. Tapi besok saya baca lagi. Lusa saya ulang lagi baca itu. Jadi tak bosan-bosan saya bacanya. Karena apa? Karena cinta. Begitu kita dengan Al-Quran. Kita ulang-ulang baca, udah hatam, baca lagi, udah hatam, baca. Tapi memang suka. Kalau batas ngarang syair ni, syairnya tanah airku, puisi sama saya bacanya suka tak Pak Bas? Saya baca saya Pak Bas tu karangan dia, baca ramai-ramai orang suka tak Pak Bas? Suka karangan dia. Inilah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam-kalam dia suka kita baca, selalu kita baca-baca terus tak bosan-bosan. Takkan Allah tak suka? Ya kan? Dan terakhir hadis Nabi diriwayatkan oleh Aisyah, apa bunyinya? Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an mislul utujah. Orang yang beriman yang suka baca Quran. Iman itu, orang beriman itu gara-gara Al-Quran itu dibagi dua, yang suka baca Quran dan yang tak suka baca Quran. Mislul utujah, yang suka, orang yang beriman yang suka baca Al-Quran, maka dia umpamanya seperti utujah. Secara makna utujah itu lagu Arab, bukan lagu Indonesia ini. Lagu Indonesia ini beda, dia ada lagu Arab. Saya ini pun sampai ke Arab ya, saya cuma tahu arti bahasanya. Bukanlah saya sampai ke Arab ya, mengeluarkan lagi ya, sama-sama kita. Jadi lagu artinya wangi baunya, baunya wangi, rasanya pun enak lezat. Jadi gambarannya, syiarnya ada orang beriman di baca Quran itu. Syiarnya, sikapnya, kesehariannya karena dia baca Al-Quran, tuntunan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sikap kesehariannya itu pun ada. Semua ada dalam Quran itu, dibimbing sudah. Nah seperti itulah. Adapun orang beriman yang tak membaca Al-Quran, wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Quran mislu tamrah, kata Nabi. Hadis ini sahih diriwayatkan Aisyah. Orang yang beriman tapi tak suka baca Quran, atau baca Quran dicelup-celup ya, pas Yasinan malam Jumat baca Quran, pas Tahdir baca Quran, hari-hari tak mau baca Quran, yang dibaca Mbah Google misalnya kan? Dia seperti tamroh. Apa itu tamroh? Secara arti tamroh itu kurma. Kurma itu apa bau? Muncul bau kurma. Ada bau tak? Tidak ada bau. Biasa ya, hambar tawa ada bau-bau wangi. Ada, aku tak ada. Cuma rasanya manis. Begitu orang beriman.
Dia punya iman, dia punya keyakinan kepada Allah, tapi sikap sehari-harinya tak ada manisnya, tak ada wanginya, tak ada syiar keislamannya. Nah, di situ. Maka banyak dari kita jangan kita banyak habis pada hal-hal yang tak penting, handphone kita terus mengaku terus, kadang Quran tak pernah kita baca. Jangan sampai kita menjadi orang beriman yang seperti kurma gambarannya. Terlebih baca Al-Quran, ada bulan puasa pula. Bulan puasa 10 kali lipat pahalanya. Sedangkan baca Quran itu satu huruf yang Allah beri ganjaran pahala 10. Alif lam mim, alif dapat, lam dapat, mim dapat, dan itu dikali di Ramadan nih yang kelipatan pahalanya itu banyak sekali, makin berlipat-lipat. Yang bagus baca Quran teruskan, karena dia akan ma'asafaratil kiramil bararah, dia akan dinaungi malaikat-malaikat. Orang yang hebat-hebat baca Quran lancar fasih itu tak perlu gula, tapi bagus bacanya, itu dia dinaungi malaikat-malaikat yang mulia. Oh, pada malaikat jaga kita. Oh, yang bacanya tegak-tegak. Allazi yuwasjuju bin suduri nas. Tegak-tegak baca kan? Wakulu yang terus gila-gila. Selesai baca itu. Nah, yang tegak-tegak ingat Allah bilang wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta wa 'alaihi syaqqul ghaib wa lahu ajrani. Yang baca Quran tegak-tegak baca-baca tapi memang benar-benar baca-baca, memang belum pandai, maka dia punya dua pahala. Pahala tadi baca Quran itu sendiri, huruf per huruf, dan pahala dia tegak-tegak. Itu pahala. Cuma dia tak dinaungi malaikat. Jangan baca yang lain dulu. Jangan baca Quran dulu. Jangan baca berita, jangan dulu. Drama Korea, oh sabar dulu drama Korea. Masih ada Al-Quran, kita suka dengan Al-Quran. Banyak nanti faedahnya. Al-Quran datang di hari kiamat. Aku ni menghalangi dia tidur di malam hari karena membaca diriku ni kepada Allah. Al-Quran berbicara, maka jadikan aku syafaat bagi dia. Selamat kita di akhirat. Ya boleh. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah sedang menjelang waktu isya. Jangan lupa nanti di akhir puasa kita tutup dengan membayar zakat fitrah. Yang tidak membayar zakat fitrah, itu penting, tak sempurna Ramadan kita nanti puasa kita kalau kita tak bayar zakat fitrah. Waktu yang betul bayar zakat fitrah itu sejak terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, yang masuk malam takbir itu sampailah khatib turun dari mimbar. Itu batas waktu yang betul, dan memang itu waktu wajibnya. Kalau kita ni hidup sekarang ni 5 menit lagi mau puasa terakhir, mau takbir, belum terbenam matahari. 5 menit lagi mau buka puasa, di hari terakhir puasa mati kita. Tak wajib bayar zakat fitrah karena tidak ketemu dengan matahari tenggelam di malam terakhir. Atau ada bayi habis maghrib malam takbir lahir dia tak ketemu matahari terbenam, tak ada wajib juga bayar zakat. Jadi dia lahir 5 menit mau buka puasa terakhir, istilahnya gitu. Itu dia kena tu wajib bayar zakat bayi. Kalau orang itu juga, kalau dia meninggal pas takbir azan maghrib buka puasa, disuruh orang bertakbir meninggal dia, itu wajib wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia 10 menit atau 5 menit sebelum azan maghrib mau malam takbir dia meninggal, tak wajib bayar zakat fitrah. Itu kalau nak meninggal lah sebelum malam takbir. Dan itulah ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau mau ada tanya jawab harus berhenti 20 menit sebelumnya, jadi kita pas selesai. Nantilah kapan-kapan nantilah. 2 kali lah masa-masa saya di sini nih. Masih segini tak orang.
Dulu yang pertama itu katanya, ini untuk ngatik-ngatik sah, menamaikan malam batik tuh. Sampai yang ini pun masih sama. Apa tuh? Tapi yang penting ibu semua istiqomah. Nah, ya hanya 10 orang, 10 buku. Yang penting tetap itulah. Jadi ibu ini fondasi, ada bala, bencana, wabah di negeri kampung ini, Allah masih pandang ada hamba-hambanya yang masih sujud, ada apa yang masih sujud. Ya kalau yang lain itu dia bintang bukan ada yang nanti Allah beri hidayah. Itu dulu kan saya terus ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada lupa tidak sesuatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.